Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi syan zahiran wa batinan wa biniyati anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Wassumma ila ruhi khususan muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Wassumma ila ruhi syekhina Asy-Syaikh Al-Allamah Ki Haji Muhammad Syafi'i Hadzami, Syekhina Ki Haji Saifuddin Amsir, Syekhina Ki Haji Abdul Jawad Dasuki, Syekhina Ki Haji Syarifuddin Abdul Ghani, wa masyayikhina wa muallimina fid din. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina, summa ila arwahi jami' amwatil muslimin, summa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul Makaramin Jamaah Masjid Jami' Al-Hikmah rahimakumullah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian kita terhadap Mukhtasar Ihya Ulumiddin, ringkasan kitab Ihya Ulumiddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allamal khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Kata Rasul, siapa orang yang pagi-pagi keluar dari rumahnya menuju masjid. Ngapain pagi-pagi dari rumah menuju masjid? La yuridu illa an yata'allamal khaira aw yu'allimahu. Tujuannya dua selain sholat berjamaah, yaitu belajar kebaikan, maksudnya belajar ilmu. Aw yu'allimahu, atau dia mengajarkan. Maka kata Rasul, orang yang seperti ini pagi-pagi keluar dari rumahnya menuju masjid, niatnya belajar ilmu atau mengajarkannya, kana lahu ka ajri hajjin tamma hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi setelah kita pulang dari sini ngaji bab ini, kita dapat pahala haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu salah satu gunanya hadir di majelis ilmu. Kalau ngaji ilmu dari YouTube nggak dapat fadilah hadis ini, sebab nggak keluar dari rumah. Ya, kalau orang belajar ilmu tanpa guru itu banyak kelirunya. Kita masih melanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumiddin, bab asrariz zakah, tentang seluk-beluk zakat. Kemarin kita sudah bahas apa itu pengertian zakat dan juga jenis-jenis zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, sekedar mengulang, zakat artinya berkembang, berkah dan banyak kebaikan. Jadi kalau orang mengeluarkan zakat, insya Allah hartanya malah berkembang,
Secara kuantitas memang berkurang, tapi secara kualitas dia menjadi berkembang, menjadi berkah dan memancing banyak kebaikan. Zakat itu artinya berkembang. Makanya tadi imam kita Ustadz Munfasir di rakaat kedua membaca ayat qad aflaha man tazakka. Itu sama tuh seakar kata dengan zakat. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mengembangkan kualitas lahiriah dan kualitas batinnya. Itu ayatnya ya. Jadi kalau orang mengembangkan kualitas, kapasitas, kemampuan lahiriahnya dan juga kemampuan batin spiritualnya, itulah orang yang aflah, orang yang akan beruntung, sukses dunia akhirat. Jadi itu semakna dengan kata zakat. Dan secara fikih zakat artinya adalah kadar harta tertentu yang didistribusikan, dikeluarkan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu pula. Berarti ada kadarnya, ada jenisnya, dan ada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Apa dalilnya? Apa dasar hukumnya? Tentu saja Al-Quran dan As-Sunnah. Dari hukum positif ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ada PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Ada juga Permenag, Peraturan Menteri Agama. Ada juga Perbasnas, Peraturan Badan Amil Zakat dan turunannya. Ada juga fatwa-fatwa Majelis Ulama, 19 fatwa. Terus sampai mungkin pandangan para ulama, hasil ijtima ulama, misalkan hasil pandangan ulama di Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, atau pandangan para ulama dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau pandangan para ulama dari Dewan Hizbah Persis, gitu ya, dan seterusnya. Itu terkait itu ya. Juga sudah kita bahas apa itu zakat, apa bedanya dengan infak, apa bedanya dengan sedekah, dan juga itu apa zakat fitrah. Juga sudah kita bahas zakat terbagi dua, zakat harta dan zakat badan atau zakat jiwa. Juga sudah kita bahas syarat zakat harta secara umum. Muslim merdeka memiliki penuh harta tersebut, sudah berjalan setahun dimiliki, cukup nisab kadarnya. Jadi nisab itu ambang batasnya ya. Kalau ada istilah politik apa itu? Parliamentary threshold gitu ya. Jadi batas minimal itu namanya nisab. Melebihi kebutuhan pokok dan juga yang dizakati dari harta halal. Dan juga harta tersebut harta berkembang, bukan harta yang tidak berkembang atau tidak dikembangkan. Berikutnya kita masuk tentang zakatun na'am, zakat hewan ternak ya. Kita lanjutkan. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa nafa'anallahu bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin summa qala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menyatakan an-nau'ul awwalu zakatun na'am. Kategori yang pertama adalah zakat hewan ternak. Apa yang dimaksud hewan ternak di sini? Fala zakata illa fil ibili wal baqari wal ghanami. Yang wajib zakat hewan ternak adalah pada al-ibil wal baqar wal ghanam, yaitu pada hewan ternak kerbau, hewan ternak unta. Ibil itu artinya unta. Wal baqar sapi,
atau kerbau. Apalagi wal ghanam, dan juga kambing domba. Ya, jadi ini yang wajib dizakati ini. Unta, sapi, kerbau, atau orang Sumatera bilang nyebutnya jawi, kambing atau domba. Wa ammal khailu wal bighalu wal hamiru wal mutawalladu min baini dhabai wal ghanam fala zakata fiha. Selainnya tidak wajib zakat. Semisal kuda, keledai, dan peranakan dari keduanya. Jadi nanti mungkin unta dikawinkan dengan kebo misalkan. Zaman sekarang kan makin canggih, nanti kan terjadi penyilangan itu. Maka hasil penyilangannya itu tidak wajib zakat. Sebab sudah mutawallad, sudah terjadi peranakan penyilangan. Kalau unggas, bebek, burung, wajibkah zakat? Wajib nggak zakat? Enggak, ya. Jadi unggas, burung, bebek, angsa, sowang, entong, nggak wajib zakat. Tapi kalau unggas ini dijadikan komoditas, ya, maka bayar zakat. Tapi zakat itu bukan zakat hewan ternak. Zakatnya adalah zakatut tijarah, zakat perdagangan, zakat bisnis hewan ternak. Tuh yang punya bisnis sapi kebo buat dijual hari raya, ya kan jual beli itu. Nah itu zakatut tijarah, zakat perdagangan. Sama juga kita punya rumah kontrakan. Apakah kontrakan petak-petak, apakah kontrakan besar seperti di Kemang, atau kontrakan apartemen. Nggak ada zakat kontrakan, nggak ada zakat rumah. Tapi ketika rumah sewa kontrakan itu dijadikan komoditas perdagangan, kena zakat perdagangan, zakatut tijarah. Ya, nanti zakat perdagangan kita bahas pada waktunya. Lalu apa syarat zakat hewan ternak? Kata Imam Al-Ghazali, fasyurutuhu khamsatun. Syarat zakat hewan ternak ada 5. An yakuna na'aman. Yang pertama adalah na'am, yaitu memang hewan ternak. Itu ya, yang pertama tadi ya, pada unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Yang kedua saimatan, saimah. Ingat saimah ya, bukan soimah ya. Kalau soimah itu arti sebenarnya soim, orang yang berpuasa, laki-laki soim. Kalau perempuan soimah, perempuan yang berpuasa jadi soimah, laki-laki soim. Tapi ini bukan soimah, tapi saimah. Apa itu saimah? Saimah artinya digembalakan di padang rumput terbuka, artinya bebas berkeliaran, tidak dikasih pakan. Jadi punya peternakan mungkin di ladang besar, ya udah hewan-hewannya, kambingnya, sapi, kerbaunya itu apa tuh? Kata orang Jakarta, ya udah dijembrengin aja, dilepas gitu.
Nah, binatang hewan ternak yang seperti ini sudah kena syarat zakat. Fala zakata fi ma'lufatin. Tidak wajib zakat kalau hewan ternaknya itu ma'lufah. Ma'lufah itu artinya dijinakkan, ya. Atau bahasa gampangnya dikandangkan, sengaja diberi pakan. Jadi memang ternaknya ini memang ada kandangnya, dikasih makan, itu ya. Peternak-peternak itu hewannya nggak wajib zakat. Tapi ketika hasil produksinya dijadikan komoditas, apakah susunya, ya, maka nanti zakatnya zakat perdagangan, gitu ya. Adapun hewannya tidak wajib zakat. Sebabnya hewan-hewan itu ma'lufah, dikandangkan, dijinakkan, diberi pakan oleh peternaknya. Adapun hewan ternak yang saimah, dilepas liar, itu mungkin di savana, di padang rumput luas, itu baru kena zakat, namanya saimah. Dan juga dimiliki secara sempurna, memang itu punya dia, maksudnya gitu. Kemudian berlalu haul, lewat 1 tahun dimiliki hewan ternak tersebut. Kemudian cukup nisab, yang tadi ambang batasnya itu jumlah minimal yang dipersyaratkan. Kalau nggak lewatin ambang batas ini, thresholdnya ini bahasa keren sekarang, itu nggak wajib bayar zakat. Kita lihat berikutnya. Oke. Yang pertama adalah ammal ibilu. Sekarang zakat hewan ternak berupa unta. Bagaimana unta? Mau dibaca bahasa Arabnya atau langsung tabelnya? Ini saya buat supaya memudahkan, ya, supaya memudahkan ini. Ammal ibilu fala syai'a fiha hatta tablugha khamsan. Adapun kalau punya unta, tidaklah wajib zakat sampai dia memiliki 5 ekor unta. Jadi kalau udah punya 5 ekor unta, baru wajib bayar zakat. Kalau baru timbang punya 1, 2, 3, 4 belum wajib. Kalau sudah sampai 5, berapa zakatnya? Fa iza balagat khamsan fa fiha jaz'atun minad dha'ni. Kalau orang sudah punya 5 ekor unta, maka kadar zakatnya adalah dia keluarkan 1 ekor jaz'ah. Apa itu jaz'ah? Wal jaz'atu hiyallati takunu fi sanati tsaniyah. Domba usia 2 tahun. Tuh. Jadi kalau punya unta, bukan ngeluarin unta juga. Punya unta 5, keluarkan jaz'ah. Domba usianya 2 tahun. Ini 5 sampai 9, sebab nanti berikutnya adalah kelipatannya 10. Kalau nggak punya domba 2 tahun, ausaniyatun minal ma'zi, atau saniyah. Saniyah itu kambing kacang. Kambing kacang usianya 3 tahun. Apa sih bedanya domba dengan kambing kacang? Domba itu yang bulunya tebal tuh, yang kita suka bilang apa tuh?
Beri-beri apa biri-biri? Oh, biri-biri ya. Kalau beri-beri itu penyakit. Ya, Pak Handi ya. Jadi domba itu biri-biri, itu yang kulitnya itu apa sih? Gimbal. Itu domba. Usianya 2 tahun. Jaz'ah namanya. Kalau kagak ada jaz'ah, kagak ada domba yang berbulu gimbal itu, yang usianya 2 tahun, yang kadang kala itu diambil bulunya itu, dicukur, bulu domba maksudnya itu, barulah saniyah, kambing kacang yang usia 3 tahun. Tuh yang suka keliaran di kita tuh ya, itu kambing kacang tuh namanya itu ya. Ya. Kalau kita kan di Indonesia kambing itu makannya rumput gitu ya. Kalau di pegunungan di sana di Arab, kambing itu bukan cuma makan rumput, plastik sama kertas aja dimakan ya. Kalau ngeliat di gurun-gurun itu kertas dimakan. Jadi kalau punya unta, maka nisabnya, kadar zakat yang dikeluarkan adalah jaz'ah atau ma'az. Jadi ma'az itu wahiyallati takunu fi sanati salisah wa fi ashrin syatani. Nah, kalau sudah punya 10 unta, keluarkan zakat 2 ekor kambing. Jadi kayaknya kelipatannya 5 ya, 5 unta, 5 berikutnya lagi 10. Makanya saya bikin itu range-nya itu 5 sampai 9. Itu keluar kadar zakatnya 1 ekor jaz'ah, domba usia 2 tahun, atau saniyah kambing kacang usia 3 tahun. Nah, kalau 10 sampai 14 ekor unta, maka keluar zakat 2 ekor kambing, syatani. Wa fi 15, kalau untanya sampai 15, kelipatan 5 jadinya ini. Salasun syiahin, keluarkan 3 ekor kambing. Berarti kalau kelipatan 5, nambahnya 1 ekor. Ini meskipun kita nggak miara unta ya, nggak apa-apa, kita wajib belajar ini, fardu kifayah ya. Deh, kita tetap mungkin nggak punya unta itu ya, tetap kita ketahuikan ini ilmu adalah bagian dari ilmu agama. Fa fi 15 salasu syiahin, kalau punya 15 ekor unta, maka nisab kadar zakatnya adalah 3 ekor kambing. Wa fi isyrina arba'u syiahin, kalau punya 20 ekor unta sampai 24 ekor, maka nisab kadar zakat yang dikeluarkan 4 ekor kambing. Nanti makin ke atas makin beda lagi tuh. Wa fi 25 bintu mahadin, kalau kita punya 20 ekor unta sampai 35 ekor bintu mahadin, maka keluar yang namanya bintu mahad. Bintu mahad itu ya, jadi ismun linnaukil hawamil. Jadi bintu mahad itu unta betina usianya 2 tahun. Nah, kalau punya unta, keluar unta juga kalau sudah thresholdnya ini 25 sampai 35 ekor ya. Kalau sudah 25 sampai 35 ekor, barulah 1 ekor bintu mahad, unta betina usia 2 tahun. Kalau nggak ada, wahya allati fi sanati saniyah, fa illam yakun fi malihi bintu mahadin fa ibnu labunin zakarun.
Kalau nggak ada bintu makhod unta betina usia 2 tahun, maka diganti keluarkan zakat bin labun. Bin labun tuh. Jadi kalau bintu makhod untanya betina. Kalau bin labun unta jantan usia 3 tahun. Jadi yang jantan ini usianya lebih tua, lebih dewasa. Sepertinya ini yang diprioritaskan itu yang betina ya. Mungkin karena pejantan unta itu perlu perlu dilestarikan ya. Sebab biasanya itu spesies manapun biasanya memang banyak melahirkan jenis kelamin betina ya. Jadi kalau laki-laki duluan yang dipotong atau yang dikeluarkan, nanti pejantannya kebanyakan perempuan, nanti siapa yang buah itu unta gitu ya. Nah kalau bintu makhod nggak ada, barulah keluarkan bin labun. Labun ya, bukan rabun, labun. Ini orang Arab luar biasa Pak. Unta itu unta besar ada namanya, ini kecil begini, sedang begini, usia sekian begini, ada namanya itu. Sama juga kita itu basah ya, ada basah kuyup, nggak basah banget, apa namanya itu, lepek, benar nggak? Di bawah lepek apa itu? Demek, ya demek kan ya, itu bahasa tuh begitu, ada gradasinya itu, perhatikan itu, basah kuyup, lepek, demek, baru tuh kesananya kering. Sama juga kalau hujan, kalau masuk air cuma sedikit, namanya apa tuh? Sebelum gerimis, tampias, benar ya kan? Nah kalau udah masuk gede baru dia banjir gitu ya. Nah, itu ada gradasinya, itu bahasa. Jadi harus kita pahami. Jadi kalau sudah sampai 35 ekor unta nisabnya ini, maka kadar zakatnya adalah 1 ekor bintu makhod unta betina usia 2 tahun, atau bin labun unta jantan usia 3 tahun. Yuhazu wa in kana qadiran ala syara'iha. Nggak punya nih stoknya bintu makhod atau bin labun, maka dia kudu beli dari orang lain untuk bayar keluarkan zakatnya. Wa fi sittin wa salasina bintu labunin. Kalau sudah sampai 36 ekor unta, maka keluar bintu labun. Usia unta betina usia 2 tahun, 36 sampai 45 ekor. Ini sama juga ini dengan sebelumnya ya. Summa iza balagut sittan warba'ina wa arba'ina fa fiha hiqqatun. Kalau untanya sudah sampai 46 sampai 60 ekor, maka keluar zakatnya itu 1 ekor hiqqah. Tuh ada bintu makhod, ada bin labun, ada hiqqah. Beda lagi ya. Apa itu hiqqah? Wahiyallati fis sanatir rabi'ah, yaitu unta yang usianya sudah masuk tahun keempat. Rabi'ah. Ini keempat, di sini bukan 3 tahun ya, saya salah tulis, dikoreksi aja. Hiqqah ini fisanatir rabi'ah. Fa iza sarat ihda wa sittin fa fiha jaz'atun wa hiya allati fisanatil khamisah. Dan kalau sudah
61 sampai 75 ekor, 1 ekor jaz'ah, tapi unta betina usia 5 tahun. 61 sampai 75 jaz'ah, unta betina usia 5 tahun. Faiza sarat sittan wa sab'ina fa fiha binta labunin. Kalau sudah sampai 76 ekor sampai 90 ekor, maka 2 ekor bintu labun, unta betina usia 2 tahun 2 ekor. Faiza sarat ihda wa tis'in fa fiha hiqqatani. Kalau sudah sampai 91 ekor sampai 120 ekor, maka 2 hiqqah, unta betina usia 3-4 tahun. Fa iza sarat 21 wa mi'atan fa fiha salasu banati labutin. Salasu banati labunin. Kalau sudah sampai 121 129, 3 ekor bintu labun, unta betina usia 2 tahun. Kalau sudah 130, fa iza sarat mi'atu wa salasin faqad istaqarra al hisab. Fa fi kulli khamsin hiqqatun wa fi kulli arba'ina bintu labunin. Kalau sudah sampai 130 ekor, maka 3 ekor bintu labun dan 1 ekor hiqqah. Jadi kalau sudah sampai 30, kalau sudah sampai setiap 50 ekor, maka itu 1 hiqqah, dan setiap 40 ekor bintu labun. Jadi kalau sudah di atas 90, itu berarti makin banyak zakat yang dikeluarkan. Ini zakat ibil, zakat unta. Berikutnya adalah zakatul baqar, zakat kerbau, zakat sapi atau jawi. Wa ammal baqaru fala syai'a fiha hatta tablugha 30. Nisab, batas jumlah minimal zakat hewan sapi kerbau itu paling sedikit kalau sudah sampai 30 ekor. Ya. Kalau udah punya 30 ekor kerbau, sapi, jawi itu, maka baru bayar zakat. Kalau belum punya 30 ekor, baru 20, baru 29, belum wajib. Fa iza balagat salasina fa fiha tabi'un. Kalau udah sampai 30 ekor sapi kerbau, maka keluarkan zakatnya 1 ekor tabi'. Tabi itu artinya sapi jantan atau betina usia 2 tahun. Wa huwa allazi fi sanati tsaniyah summa fi arba'ina musannah. Kalau sudah sampai 40 ekor, maka keluarkan musannah. Kalau sudah 40 sampai 59, maka keluarkan musannah, 1 ekor musannah sapi betina usia 3 tahun. Ini bukan 2 ekor, 1 ekor. Wahyallati fi sanati salisah, yaitu sapi atau kerbau yang usianya sudah 3. Summa fi sitina tabi'ani. Kalau sudah sampai 60, barulah 2 ekor tabi'. 2 ekor sapi jantan betina usia 2 tahun. Wastaqarra al-hisabu ba'da zalik fa fi kulli arba'ina musannatun wa fi kulli salasina tabi'un. Dan kalau sudah sampai di atas 60, itu sudah
tetap, maka 70 sampai 79 satu ekor musinnah dan satu ekor tabi'. Kalau 80 sampai 89 dua ekor musinnah. Ya, saya salah tulis. Jadi kalau sudah 79 ekor sapi kerbau, satu ekor musinnah dan satu ekor tabi. Berikutnya adalah wa ammal ghanamu, zakat kambing. Ya, berikutnya adalah zakat kambing atau domba. Ini maaf. Ya, berikutnya nisab zakat kambing, maksudnya bukan sapi dan kerbau. Ini double. Wa ammal ghanamu fala zakata fi hatta tablugha arba'ina. Adapun zakat kambing atau domba atau kambing belum boleh bayar zakat kecuali sudah sampai 40 ekor. Ya. Ini nanti diralat aja ya, nisab dan zakat domba atau kambing maksudnya. Itu karena dikopas. Fa iza balagot arba'ina fa fiha syatun jaza'atun minal dha'ni aw saniyatun minal ma'az. Kalau sudah 40 sampai 120 ekor, satu ekor jaza'ah domba usia 2 tahun atau satu ekor saniyah kambing kacang usia 3 tahun. Dan kalau sudah sampai 100 fala syai'a fi hatta tablugha mi'atun wa ishrina wa wahidatun. Maka kalau sudah sampai 121 sampai 200 ekor, maka satu ekor domba atau kambing. Kalau sampai 201, 399, 399 3 ekor domba atau kambing. Dan kalau sudah 400 ekor, 4 ekor domba atau kambing. Jadi yang punya kambing ini meskipun banyak jumlahnya, ternyata zakatnya nggak banyak ya. Ya lumayan juga ini. Zakatnya nggak banyak. 4 ekor domba kambing. Ya kalau mau dilebihin itu nggak apa-apa, malah bagus. Jadi kalau pakai kadar minimal seperti inilah tabelnya ya. 400 ekor kambing, maka 4 ekor domba atau kambing. Berikutnya adalah zakat sepersepuluhan. Sepersepuluhan itu maksudnya zakat pertanian. Fayajibul usru fi kulli mustambatin makacatin balagha samana mi'ati mannin. Jadi nisab dan zakat sepersepuluhan pertanian itu berlaku pada pertanian makanan-makanan pokok.
Ya, makanan pokok kita apa sih? Ya kan, padi gitu ya, sagu, mungkin pokoknya makanan pokok. Kalau orang punya pertanian nanam jeruk, nanam yang merah, buah apa namanya itu, buah naga ya, nggak bayar zakat. Tapi karena itu dijadikan komoditas buat dijual nantinya, maka kena zakat perdagangan. Punya dia nanam mangga, duren, wah masya Allah pakai duren, alpukat, sawo, macem-macem, itu nggak zakat pertanian, tapi zakat perdagangan. Sebab dijadikan sil'ah, dijadikan komoditas. Ini berlaku zakat pertanian pada pertanian makanan-makanan pokok. Jadi nisabnya itu 5 wasak atau 750 kg. Kalau sudah punya nanam padi, anggap deh padi, panen hasilnya 750 kilo, maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah 10% kalau pakai air hujan atau mata air sungai. Jadi kalau mohon maaf, pengairannya itu modal alam ya, hujan aja deh yang basahin, kenanya 10%. Tapi kalau yang punya itu melakukan irigasi secara manual, secara mandiri, sengaja dia buat, dia keluarkan 5%. Kenapa lebih kecil? Sebabnya dia sudah keluarkan kos ya, kos untuk irigasi. Bahasa gampangnya, petaninya modal ya. Kalau tadi kan modalnya modal alam, turun hujan, emang gak diapa-apain. Sama juga pohon-pohon di jalan kan, yang mungkin gak disiram, ya udah mengandalkan alam atau mata air, itu 10%. Tapi kalau mengandalkan irigasi buatan, keluarkan 5%. Sudah jam 6, sampai sini aja ya, cukup. Mungkin nanti tentang nisab zakat, udah lanjut aja deh sebentar deh. Sementara kalau zakatun nakadain, zakat nakad itu mata uang. Dulu mata uangnya adalah emas dan perak. Nisabnya itu adalah 20 dinar, 85 gram emas murni. Kalau kita punya 85 gram emas murni 24 karat, maka keluar kadar zakatnya 2,5%. Dihitung berapa harga emas saat sekarang. Harga mana yang dipakai? Apa harga pasar? Harga mana yang dipakai nih? Harga yang dikeluarkan oleh otoritas. Kalau emas biasanya keluarkan otoritasnya siapa itu? Antam ya, Antam ya, aneka tambang itu. Jadi yang otoritas mengatur harga emas itu Antam. Lihat harga emas Antam itu berapa? Katakan saat ini 1 juta ya, berarti kan kalau 85 gram 85 juta, 2,5% dari 85 juta keluarkan zakat. Ya, mau emas batangan kek, mau emas apa, kecuali emas yang dipakai cuma buat perhiasan ya, ibu-ibu yang pakai buat kondangan, mungkin sekitar 10 gram 20 gram, udah itu nggak bayar zakat. Apalagi emasnya dijadikan investasi ya, emas batangan dikumpulin 100 gram lebih, maka keluar zakat emas. Kalau punya perak beratnya 200 dirham atau 672 gram, maka juga 2,5%. Yang punya perak nih,
Kalau tibang pakai batu cincin peraknya ya berapa sih, ya kan? Ya kagak kena zakat. Kan nggak mungkin batu cincin itu sampai 672 gram. Paling cuma beberapa karat. Nah kalau seperti itu tidak wajib bayar zakat. Ada pertanyaan? Udah jam 6. Mungkin besok tentang zakat fitrah. Oke. Ya, Pak Handi, silakan. Maksud bertanya tadi soal zakat. Sampai nisab ada zakatnya. Lalu kalau ternak itu diperdagangkan, berarti ada zakat perdagangan. Kemudian kalau ada pedagang itu memberikan penghasilan, kena zakat penghasilan lagi. Terus nanti dia dari penghasilan mengumpulkan harta, misalnya tabungan, nanti ada lagi zakat harta lagi. Nanti kok banyak banget gitu ya? Iya. Nggak cukup sesuai dengan kategorinya. Kalau memang zakat itu punya ternak, kambing, sapi cuma buat dijadikan komoditas, maka zakatnya adalah zakat perdagangan. Oke. Nggak lagi zakat profesi. Nanti insya Allah kita bahas tentang zakat profesi ya. Tentang zakat profesi nanti itu termasuk zakat kontemporer. Sebab zakat profesi ini khilaf. Kalau Muhammadiyah mengatakan ada zakat profesi. Bapak yang jadi dokter, pengacara, lawyer, konsultan, itu kalau menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah kena zakat profesi. Kalau menurut ulama Bahsul Masail Nahdlatul Ulama nggak ada zakat profesi. Kalau pakai MUI ada. Ulama yang lain bilang nggak ada. Nanti kita bahas nanti itu ya. Kok kenapa bisa begitu ya? Tinggal pilih aja deh. Yang sayang sama duit ya udah pakai fatwanya NU aja, jadi nggak keluar zakatnya. Ya kan? Yang senang ini ya udah pakai fatwanya Majelis Tarjih Muhammadiyah, keluarin zakatnya. Nanti kita bahas insyaallah. Sebab zakat profesi menyangkut zakat kontemporer gitu ya. Gitu ya. Jadi cukup di satu aja. Kalau sudah zakat itu udah. Kalau dia memang zakatnya sudah, kalau nanti hartanya itu masih ada lagi, berarti dia harta yang sudah mati masuk nanti zakat yang lain, zakat simpanan. Jadi seperti itu. Jadi berdasarkan kategorinya. Jadi jangan sampai nanti bisa kena 2 kali. Nanti di zakat profesi sama itu begitu. Nanti kena tiap bulan bayar, pas udah 1 tahun kena lagi. Nah nanti ulama ini akan bilang nih, kita boleh pilih itu. Yang cakep mas semuanya kenain gitu ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, saya cukup per bulan aja bayar zakat profesi, ya sudah. Jadi nanti 1 tahun nggak bayar. Tapi ada juga yang pengen tiap bulan dia bayar zakat profesi, per tahun dia juga bayar lagi. Ya terserah. Itu kembali kepada apa sih tingkat keinginan dari orang yang bersangkutan. Ini menarik nih zakat nih, nanti zakat deposito, zakat hadiah, orang nerima hadiah. Lomba 17 Agustus door prize. Waduh, door prize-nya nggak tanggung-tanggung. Apalagi mohon maaf yang suka main golf. Kan suka tuh hadiahnya gede-gede ya, hadiahnya mobil-mobil gede, itu kan kena zakat hadiah. Itu masuk nanti zakat kontemporer ya. Insya Allah nanti pelan-pelan kita masuk, kita bahas dulu zakat yang memang sudah jelas ya, zakat harta, zakat fitrah. Nanti berikutnya kita masuk zakat yang kontemporer, insya Allah. Untuk sementara gitu mungkin Pak Handi ya. Ada lagi? Cukup ya? Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang apa ini? Tentang zakat fitrah. Ini juga nggak kalah penting nih, tentang zakat fitrah, zakatul fitri. Insya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.